Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya, dan juga untuk dosen tim teaching dari mata kuliah Project Web. Ada saya sendiri, Dendi Kurniawan, kemudian juga ada Ibu Maya yang ada di 605, kemudian juga ada Bapak Rusito yang ada di Siliwangi, dan juga ada Pak Yuli Fitrianto yang ada di USA ya, ada Ungaran, Seruan, dan juga Ambarawa. Nah, baik teman-teman semuanya, untuk pertemuan hari ini kita melanjutkan dari pertemuan sebelumnya ya. Di pertemuan sebelumnya kita telah berhasil untuk membuat menampilkan template ya, istilahnya kayak copy template, kemudian kita terapkan di dalam framework CodeIgniter. Ini ya untuk yang sebelumnya. Nah, kemudian di bagian sini nanti silahkan teman-teman diedit sesuai dengan kebutuhan saja, tidak harus semuanya ditampilkan atau tidak semuanya harus sesuai ya. Maksudnya di sini ada siakat ya contohnya. Nah, nanti silahkan teman-teman disesuaikan kalau siakat itu tuh isinya apa saja. Ya, dan kemudian kita sudah berhasil kemarin ini dipecah-pecah ya, ada dashboard, kemudian ada navbar ya, kemudian ada isi konten, dan juga ada footer. Nah, setelah dipecah-pecah kita berhasil untuk menyatukan kembali. Nah, kemarin di view ya, ini ada dashboard ya, untuk bagian dashboardnya, kemudian kita juga pecah-pecah ke folder template, di mana di sini ada footer, header, dan sidebar. Ya, untuk bagian sidebarnya ini ya berkaitan dengan menu-menu yang kita nanti akan tampilkan ya. Di sini ada Universitas Tekom, terus ada dashboard, jadwal kuliah, ada data dosen, data mahasiswa, dan juga logout. Kalau teman-teman menghendaki ingin menampilkan yang lain juga boleh ya, tidak harus diaktifkan, cuma ada untuk tampilan saja boleh ya. Nah, jadi untuk pertemuan hari ini ya, sebelumnya kita juga sudah berhasil untuk menampilkan data dari database ini ya. Ada di bagian sebelum kita belajar template, kita juga sudah berhasil untuk menampilkan data ini ya. Jadi nanti kita akan menggabungkan ya dua data. Data yang pertama yang dari database ini kita akan masukkan ke dalam template sini ya. Di dalam sini berarti nanti daftar nama mahasiswa gitu contohnya ya. Nah, nanti tampil seperti ini. Nah, tapi teman-teman untuk mengikuti perkuliahan di pertemuan ke-14 ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ya. Yang pertama itu teman-teman sudah membuat database ya. Pada bab 6 di tutorial itu sudah diajarkan cara membuat database, kemudian menampilkan data dari database ya, atau bab 6 juga di sana untuk menampilkan data ini. Ya, karena nanti kalau belum sampai atau belum selesai mengerjakan ini nanti ya tertunda lagi ya, karena nanti codingnya kita kopas dari sini. Dan juga teman-teman harus mengkonfigurasi template admin LTE di bab 7 dan memecah perbagian template admin LTE di bab 7 ya. Kemarin yang kita tampilkan di sini kan sudah dipecah-pecah, yang sudah saya tampilkan tadi ya di bagian application view. Itu kemarin ada template ini ya. Nah, footer, header, sidebar, dan juga dashboard. Nah, itu harus sudah dikerjakan terlebih dahulu agar nanti teman-teman bisa untuk melanjutkan di pertemuan ke-14 ini. Nah, setelah teman-teman selesai untuk mengerjakan di bab 6 dan bab 7, silahkan nanti teman-teman buka kembali projectnya ya seperti ini, dan silahkan ini tahapan akhir ya, kita akan membuat CRUD ya. Jadi CRUD itu kan judulnya ini CRUD ya, CRUD dengan CodeIgniter dan MySQL. CRUD itu sebenarnya singkatan dari create, read, update, dan juga delete ya. Create-nya ini berarti untuk menambah data, read-nya untuk menampilkan data ya, update itu untuk mengedit data, dan delete untuk menghapus data. Nah, suatu sistem minimal terdapat perintah ini ya, ini perintah yang wajib. Nah, yang wajib ada. Jadi sistem itu bisa menambah data, bisa membaca atau menampilkan data yang sudah ditambahkan, kemudian juga data yang sudah ditambahkan itu bisa diedit dan juga bisa di-delete. Nah, ini wajib diberikan ya, atau wajib
dipenuhi. Ya. Untuk fitur-fitur yang lain, misalkan fitur pencarian, fitur sorting, fitur filter, itu hanya tambahan. Ya, ini menyesuaikan dengan kebutuhan. Tapi kalau yang awal sekali, ya yang dasar sekali ini wajib CRUD ini. Nah, baik, kita akan membuat, kalau kemarin halaman default control kita itu ada di sini teman-teman ya. Kita buka localhost ya, itu dia akan masuk ke halaman daftar nama mahasiswa yang tabel seperti ini ya. Kita akan setting agar supaya halaman defaultnya itu mengarah ke halaman template. Nah, silahkan nanti teman-teman buka di bagian application ya, terus config ya. Di bagian config kita buka file routes ya, masih ingat ya teman-teman ya. Nah, di bagian routes ini scroll ke bawah dan default controllernya nanti diubah ke controller admin / dashboard ya. Admin adalah nama controllernya, dashboard adalah nama functionnya. Ya, kemarin kita sudah membuat controller dengan nama admin dan di dalamnya ada function bernama dashboard. Ya, pastikan namanya sama ya, dashboard. Oke, kita simpan dan coba kita refresh untuk halaman ini. Ya, dia sudah mengarah ke halaman template ini ya. Oke, kita tidak perlu membuka dengan admin / dashboard lagi. Kita cukup membukanya dengan /ya. Nah, untuk memulai pembuatan insert data atau tambah data, kita kembali lagi ke sini, kita close dulu semuanya ya, biar tidak membingungkan. Terus pastikan ya, bagian application config, terus di bagian auto load ya, ini hanya memastikan ya, karena ini sudah dikerjakan di bab 6 dan 7. Untuk bagian librariesnya sudah terisi database ya, ini sudah diganti pada pertemuan bab 6 ya, di modul ya. Oke, ini yang pertama sudah ya, auto load, librariesnya sudah ada database. Kemudian di helper itu sudah ada URL, kemudian juga kita tambahkan ya, selain URL kita tambahkan nanti kita membuat suatu form ya. Kita bikin koma, kemudian petik lagi form. Oke, kemudian kita Ctrl S, simpan ya. Terus pada model ya, ini sudah berisi nama dari nama modelnya ya, kita sudah mengisinya di bab 6 ya, mahasiswa. Jadi untuk pertemuan hari ini kita hanya menambahkan form saja ini. Oke ya, untuk di pertemuan hari ini. Terus pastikan juga di bagian database teman-teman sudah menggantinya. Ini juga di bab 6 sudah diganti ya, hostname, username, kemudian database-nya ya, pastikan sudah seperti itu ya. Kalau sudah, disimpan dan di close ya. Nah, kita nanti akan membuat controller untuk menampilkan data dari database ya. Kita menggunakan controller mahasiswa saja ini ya, yang sudah pernah kita buat ya. Nah, tapi nanti silahkan di controller ini teman-teman modifikasi ya, silahkan nanti dimodifikasi agar menjadi mahasiswa tampil data ya, atau sebenarnya kemarin kita bikin admin ini ya. Oke, ini kita bisa kopas aja dari public dashboard ini ya. Nah, kita copy, kita tempelkan ke mahasiswa ya teman-teman ya. Yang kita kopas hanya dalamnya saja ya, hanya di dalam kurung perawalnya saja. Nah, public function ini ya, tampil data, kemudian di slotnya ya kita paste di sini ya, ada header, template sidebar, dashboard, template footer ya. Nah, ini untuk controller mahasiswa ya. Selanjutnya kita membuat model mahasiswa dan function tampil data ya, karena di sini kita ada mahasiswa kan ya. Kita membuat function
model ya, model mahasiswa dan function tampil data pada modelnya. Kita lari ke model, ini kan controllernya. Nah, kita lari ke model. Di sini sudah ada mahasiswa yang kita buat kemarin ya. Tampil datanya juga sudah ada. Nah, return this db get tb mahasiswa result array. Oke, pastikan sudah terbuat seperti itu ya. Nah, kemudian di bagian view mahasiswa ya, modelnya ini kita sudah buat kemarin. Pada view mahasiswa, pada bagian view mahasiswa ini kita akan gunakan untuk menampilkan data dari database ya. Baik. Atau kalau teman-teman ingin membuat new file ya, di view juga bisa. Kita simpan dengan nama mahasiswa.php ya. Dan pastikan di bagian bawah kanan ini sudah ekstensinya sudah PHP. Nah, di sini saya akan membuat tag div ya. Tag div ini saya kasih kelas content wrapper, content strip ya. Nah, kemudian di dalamnya saya bikin tag div lagi, yang mana tag div ini untuk kelas content header. Nah, ini kemarin sudah kita buat ya, di bagian dashboard ini ya, benarnya ya, sudah kita buat di sini ya. Content wrapper, content header, content field ya, tag div ini. Nah, cuma kita akan menggabungkan ya. Kita akan menggabungkan di dalam penggunaannya nanti di dalam untuk menampilkan data ya. Kita seleksi saja ya teman-teman ya, di bagian sini dashboard. Nanti dashboardnya kita ubah. Nah, jadi dashboard ini nanti kita ganti ya. Bentar, ini saya kopas aja dari sini ya. Nah, dari sini kita kopas dari dashboard ke sini ya, biar tidak nulis terlalu banyak ya. Content wrapper, kemudian ini dashboardnya saya ubah menjadi data mahasiswa ya. Ini home, ini data mahasiswa. Oke, kita bikin satu view baru mahasiswa. Kalau kemarin view mahasiswa, kalau ini mahasiswa saja ya, karena ini nanti akan kita tampilkan untuk penggabungan dari pada dashboard kemarin dan juga untuk menampilkan data yang ada di dalam tabel ya. Oke, coba kita arahkan sekarang untuk bagian controller dari mahasiswa ini, dashboardnya kita ubah ya, kita ubah ke dalam mahasiswa. Ini kan awalnya dashboard ya, mahasiswa, kemudian nanti kita lampirkan dengan data ya. Oke, seperti ini ya. Ya, di bagian mahasiswa slash data. Oke, coba kita refresh. Bentar, dashboard SIA ini sudah benar.
Controller yang kita gunakan adalah controller mahasiswa ya, atau admin tadi. Yang kita gunakan mahasiswa atau admin, teman-teman. Yang kita gunakan admin ya, SIA admin, kelasnya dashboard. SIA admin dashboard atau mahasiswa. Oh ini ya, localhost SIA mahasiswa, kayak kelas mahasiswa ya. Oke, padahal kayaknya sudah saya ganti ya, atau saya yang salah tadi. Oke, di bagian config routesnya admin dashboard ini ganti mahasiswa. Nah seperti ini ya, data mahasiswa. Cuma ini seharusnya copyrightnya nggak ikut turun, nggak ikut naik ini. Nah, dashboard routesnya sudah, mahasiswanya sudah ini ya. Di sini all div 1 2 3 4 1 2 3 4 div class content wrapper, div header, void, row, column, background, all, div. Oke, di bagian footer ya, ini kok ikut naik ya. Mahasiswa div. Bentar teman-teman, saya cek dulu kenapa di dalam mahasiswa ini dia kok turun. Oke ya, kita lanjutkan dulu saja ya, kita benahi nanti. Nah, kemudian setelah seperti ini ya, di dalam mahasiswa ini nanti silahkan teman-teman bikin kelas konten yang mana untuk menampilkan dari contoh view kemarin apa ya, dashboard view mahasiswa ini ya. Nah, untuk menampilkan ini, jadi di sini itu kita tinggal kopas ya, mulai dari tabel ini ya, tabel ini sampai penutup tabel ya. Nah, kita kopas, copy, kita masukkan ke mahasiswa, tapi di sini kita bikin dulu tag div dengan nama kelas konten ya. Kemudian kita paste di dalam sini. Nah, tabel tadi kita paste di sini. Oke, kita simpan dan coba kita lihat hasilnya. Ya, sudah tampil ya seperti ini teman-teman. Hasil akhirnya dari data mahasiswa ini ya. Ini agak sedikit kurang rapi ya teman-teman ya kalau kita melihat seperti ini ya. Nah, maka dari sini ya kita bisa untuk mengedit di bagian
kelas kontennya itu ya, kelas konten, tabelnya kita buat properti kelas tabel ya. Untuk yang kita setting kemarin kita buat dia hapus saja ya, dan kita menggunakan bootstrap saja yang sudah bawaan dari template. Nah, ini sudah cukup rapi ya teman-teman ya. Nah, kita sudah berhasil ya untuk menampilkan data dari database dengan template admin LTE ini ya. Pada pada halaman utama kita sudah menampilkan data mahasiswa. Di sini ada nomor, nama mahasiswa, NIM, tanggal lahir, jurusan, alamat, email, dan nomor WA. Nah, terus kan kita akan menambahkan data ya. Ini read-nya sudah berhasil ya. Kemudian kita akan create. Kita akan membuat tombol ya di bagian bawahnya data mahasiswa ini untuk menambahkan data ya. Di mahasiswa kita close, ini controller mahasiswa kita close dulu sementara ya. Kita berfokus di bagian sini ya. Pada bagian sini kita bikin tag button ya, pada tag div. Tag div konten ya, kita bikin button, yang mana button ini nanti kita menggunakan icon kelasnya itu namanya FA plus ya. Ini icon untuk tambah data ya. Di sini tambah data. Oh, button ini saya bikin kelas dia BTN dengan warna biru primary ya. Ini teman-teman harus hafal warna-warna di dalam CSS ya. Nah, oke, sudah tampil seperti ini ya di dalam bootstrap, di dalam CSS ya. Oke, tambah data, cuma kalau diklik belum berfungsi ya. Yang penting sudah ada tombolnya. Nah, baru selanjutnya kita buka bootstrap ya. Silahkan buka getbootstrap.com. nanti kita akan membuat form ya untuk input data. Form ini nanti kita memanfaatkan modal yang ada di dalam bootstrap. Nah, modelnya nanti kurang lebih seperti ini ya, modal title ya. Jadi ketika diklik dia muncul seperti ini, modal komponen. Oke, nanti saya copy di sini ya. Terus bagian kita copy di sini codingnya ini, kita lari lagi ke sini. Nah, kita paste di bagian bawah penutup div konten. Ya, div konten kita taruh di sini, kita bikin apa namanya? Komentar, kita paste di sini ya teman-teman. Nah, agar nanti buka model, penutup model. Nah, oke. Nah, model ini tuh nanti akan kita manfaatkan ya untuk mengaktifkan ya dari input data yang atau tambah data yang akan kita bikin tadi. Baik, selanjutnya setelah kita bikin seperti ini, untuk perintah di sini ya, membuka modal, kita bikin kalau ikut ya modal, data toggle-nya mana ya? Kalau dulu ada namanya data. Jadi ketika diklik itu dia muncul.
button. Nah ini ya, seharusnya ini klik ya, ini teman-teman, maaf salah kopas. Kalau ini dia langsung muncul ya. Yang kita ambil yang ini ya, launch demo model, ketika diklik muncul seperti ini. Nah yang kita copy ini, pantesan kok beda ya. Oke, yang tadi tidak jadi ya, kita hapus dulu, kita ganti dengan yang ini. Nah ini ada button ya, modalnya ini. Nah untuk bagian line 54 ini nanti diambil data toggle dan data targetnya saja ya, karena kita sudah membuat tombol sebenarnya sudah pada tambah sebelumnya. Jadi untuk data toggle ini ya, kita bisa cut ya, terus kita tempelkan pada tombol yang kita buat tadi ini ya, button ya, kurang lebih nanti juga hasilnya seperti ini ya teman-teman ya. Nah kita samakan ya, button tipenya button, kelasnya BTN primary, terus database ini modelnya kita hilangkan saja ya. Nah, di sini tambah data. Oke, kita ambil dari ini saja, yang di atas yang kelas I nya coba kita hapus dulu. Nah kita refresh, kita klik, belum muncul button. Oh maaf, data toggle-nya itu ini ya, data yang penting ini teman-teman, ini diambil aja. Model ini kita letakkan di sini. Data target juga kita letakkan di sini. Ya, oke. Yang ini kita hapus. Kita hanya mengambil data toggle sama data target. Kita simpan dan coba kita refresh. Kita diklik. Ada yang salah juga. Kelas BTN, button kelas BTN Mary, data toggle dia ke model, data target example model, terus kelas I tambah data BTN. Atau data toggle, coba kita coba ya. Targetnya example model. Coba kita lihat di kelas model, example model. Nah, atau di sini belum menggunakan fiturnya Get Bootstrap ya, atau mungkin versi Bootstrapnya beda ya. Nah, coba di sini saya akan pasang lagi Bootstrapnya teman-teman. Jadi kita ke halaman awal ya. Include CDN install pack. Di bagian dokumen di sini quick start-nya kita ambil Bootstrap ya, link Bootstrap-nya ini ya. Nah, kita tempelkan di bagian atas sendiri. Atau ini versinya sudah beda mungkin ya. Tambah data. Nah, kok bisa juga. Ada kendala di sini. Kalian sama
CSS-nya. Nah, ternyata ada perbedaan versi teman-teman di template admin LTE dan juga di bagian modal yang kita gunakan ya. Jadi teman-teman ada tambahan ini di dalam modul belum ada ya. Jadi kalau di modul itu versi bootstrapnya dan juga admin dari dalam admin LTE itu sama ya, tapi saat ini waktu video ini dibuat itu ternyata sudah berbeda. Jadi teman-teman harus menambahkan dua script ini ya, script dari bootstrapnya ya, ada JavaScript-nya ya, dan juga ada CSS-nya nih ya. Teman-teman tinggal mengarah saja ke get bootstrap ya, nanti halaman awalnya kan seperti ini. Langsung teman-teman ke halaman dokumen, di sini ada quick start, silahkan ambil dua file ini ya, dua link ini ya. Nah, ini lebih enaknya teman-teman ngebloknya dari sini, di blok ke bawah sini saja ya, biar nanti ke kanannya sudah ke blok. Ini taruh di bagian atas sendiri, dan ini script ini taruh di bagian bawah sendiri ya, seperti ini. Ini bagian atas sendiri, dan ini yang script tadi di bagian bawah sendiri ya. Tapi syaratnya komputer teman-teman juga harus online ya, terkoneksi internet. Kalau teman-teman tidak terkoneksi internet maka nggak bisa ya. Nanti silahkan cari cara untuk menginstal Bootstrap secara offline. Jadi teman-teman kedua file ini harus di-download, dan nanti linknya hanya mengarahkan ke situ ya. Linknya ini hanya pemanggilan script href file ini ya. Babel-min.js ini dipanggil di sini. Yang atas juga sama ya. Oke, nanti silahkan pelajari sendiri untuk menginstal Bootstrap secara offline. Oke ya, data toggle kita sudah muncul teman-teman. Tambah data ini sudah, ketika diklik sudah tampil ini ya. Sekarang saya refresh, tambah data, klik, dia muncul modal title ya, seperti ini. Nah, dari sini kita modifikasi ya. Untuk bagian modal title-nya itu kita edit di bagian bawah sini kan tadi kan. Nah, modal title-nya kita ganti menjadi tambah data mahasiswa ya. Kemudian untuk bagian titik-titiknya ini ya, ini kan div yang kita akan ganti rubah ya nantinya ya. Itu nanti silahkan teman-teman modifikasi sampai bentuknya. Bentar, saya sudah siapkan skripnya. Kalau saya tulis dari awal itu nanti terlalu lama ya. Model body. Oke, kita bikin form ini. Model bodinya kita bikin perintah form action base URL mahasiswa tambah aksi ya, metodenya post. Kemudian tag div. Nah, di sini kita bikin beberapa perintah ya. Form group. Kemudian di bagian sininya kita ubah ya, modal footernya kita ganti menjadi ini teman-teman ya. Nanti di tutorial sudah ada
tinggal disesuaikan saja ya. Oke, kita refresh, tambah data, nama mahasiswa, NIM-nya, tanggal lahir, jurusan, alamat, email, nomor telepon, dan di sini ada cancel dan save. Ya, ini kalau di save tambah aksinya belum ada karena kita belum membikinnya ya. Tapi kalau cancel seharusnya dia seperti close ini ya. Reset, cancel. Oke, ini cancelnya kita kembalikan ke fungsi sebelumnya saja ya. Ternyata versinya sudah berbeda dan yang ada di tutorial itu ini cancelnya kita ubah ke aslinya. Kita coba, kita refresh halaman ininya, tambah data, close ya. Nah, kalau di close sudah tampil seperti itu. Nah, cuma tadi di bagian sini ada div class nih ya, kelas modal footer. Nah, kita kembalikan saja ya, sebelum form berarti ini kasih penutup div. Nah, gini, dan button ini tampil ke dalam. Nah, biar nanti lebih menarik sesuai aslinya tadi. Refresh, tambah data. Nah, jadi seperti ini ya, menjadi kecil. Oke, untuk tambah data kita klik tambahkan, cuma dia belum bisa ya. Kalau disimpan dia mengarahkan ke tambah aksi. Nah, kita belum sampai ke sana ya. Nah, setelah seperti ini nanti kita membuat tambah aksi ya, controller tambah aksi tentunya. Oke, mahasiswa ini kita apkan dulu, kita ke controller ya. Di controller mahasiswa kita nanti di bagian penutup ini ya, kita bikin suatu public function namanya tambah aksi. Nah, kurung buka kurung tutup. Nah, kita nanti akan menginputkan data ya, atau di sini sudah saya siapkan teman-teman codingnya ya. Nah, kalau teman-teman belum saya siapkan ya, baru gambar ya. Agar apa? Agar nanti teman-teman itu terbiasa untuk menulis ya, biar nggak salah nanti. Nah, function tambah aksi ini nanti isinya seperti ini: data, nama, this input post nama, NIM, this input NIM ya, sesuai dengan inputan yang ada ya. Oke, kemudian ini disesuaikan di dalam modul ya teman-teman, sudah ada. Nah, selanjutnya kita baru membuat controllernya. Nah, kita membuat modelnya sekarang ya. Model dari mahasiswa ini kita tambahkan input data ya, karena kan tadi kita membuat tambah aksi ya. Terus di sini tuh ada model mahasiswa input data ya, kita membuat function tambah data yang ada di bagian sini. Nah, input data ya, kita tambahkan di bawahnya sini public function input data ya, untuk memasukkan ke TB tabel mahasiswa ya. Oke, dan coba kita untuk kembali lagi dan merefresh halaman ini dan kita tambahkan ya, ini 12, kita tambahkan nama 13, NIM-nya 1 2 3 4 3 sembarang ya.
tanggal lahirnya hari ini, misalkan jurusannya Teknik Informatika, alamatnya Semarang, emailnya 3@belas.com, nomor teleponnya sembarang. Coba kita simpan, klik, apakah tampil? Ya, sudah tampil teman-teman. Nama 13 123 bla 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 Teknik Informatika Semarang. Ya. Oke, sudah tampil seperti itu. Untuk create datanya kita sudah berhasil ya. Dan coba kita boleh cek juga di localhost phpMyAdmin ya, di database kita apakah juga tampil data ini. Database ya, mana ini namanya apa ya, DBSIA ini ya, DBSIA. Nama mahasiswanya tadi di tabel mahasiswa adalah 13 ya, nama 13 ini ya. Oke, sudah tampil juga ya teman-teman. Nah, oke, ini halaman yang kita buat. Cuma ini kalau kita melihat ya, kalau kita melihat terlalu panjang ya, ini data yang ditampilkan seperti ini tuh terlalu panjang. Nah, langkah baiknya itu sebenarnya kita hanya menampilkan identitas khusus saja, misalkan nama, NIM, terus jurusan, dan juga ya yang perlu-perlu saja ya. Untuk tanggal lahir itu nanti kita bisa hidden ya, atau yang ditampilkan itu nama, NIM, tanggal lahir, dan jurusan. Yang lainnya nanti kasih tombol ya, lihat lebih detail gitu ya. Nah, jadi silahkan nanti teman-teman di bagian mahasiswa ini ya, di bagian view mahasiswa ya, jangan sampai salah nanti ya. View mahasiswa, view di sini, terus mahasiswa, atau yang lainnya kita close dulu ya. Ini susahnya kalau kita tidak diawali dengan V ya. Nah, di sini kita akan menampilkan hanya nomor ya, nama mahasiswa, terus NIM, tanggal lahir, dan juga jurusan ya. Untuk alamat dan email dan seterusnya, nomor telepon kita hapus saja ya. Alamat, email, nomor telepon kita hapus. Oh, maaf teman-teman, bukan yang di sini ya, yang di atas ini, yang ini jurusan, alamat. Nah, ini alamat, email. Nah, yang sini alamat, email, nomor telepon kita hapus. Kita refresh. Nah, jadinya seperti ini ya, kan jadi seperti ini. Nah, untuk pertemuan selanjutnya nanti kita membuatkan suatu tombol aksi ya di sini ya, yang kurang lebih nanti hasilnya seperti ini. Di modul sudah ada ya, kita baru sampai di sini ya. Mahasiswa, NIM, tanggal lahir, dan jurusan. Oke, langkah selanjutnya atau pertemuan selanjutnya kita akan membahas cara untuk menghapus data. Kemudian juga kita akan berikan tombol di sini ya. Aksinya itu ada hapus, lihat selengkapnya, dan juga edit. Nah, ini akan kita eksekusi pada pertemuan ke-15 minggu depan. Ya, barangkali ada yang tanyakan, boleh ditanyakan ya. Kalau ada yang bingung, silahkan tanyakan. Intinya di pertemuan hari ini yang tidak sesuai dengan modul itu ada di bagian data toggle ini ya. Data toggle kita harus menambahkan link dari bootstrapnya, CSS dan JavaScript-nya. Oke, sekian dari saya, dari kami tim teaching project web. Ada Bu Maya, Pak Rusito, dan Pak Yuli undur diri untuk pertemuan hari ini. Kita lanjutkan di pertemuan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.